Aku tidak menyangka Men mengajukan perceraian segera. Ada yang menyalahkan pernikahan yang gagal pada 13 alasan. Salah satunya seperti aku, menikah untuk menghindari kesendirian. Sekarang malah berharap sendirian dan bercerai sungguh ironis. Tunggu sebentar. Apakah kamu mau aku antar nanti? Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Aku lihat apakah kamu sudah berubah. Tiba-tiba mengajukan urusan perceraian. Aku hanya tidak ingin menunda-nunda lagi. Lagi pula kita sudah tidak bersama lagi. Tidak perlu menunggu masa perpisahan berakhir. Tapi tidak perlu terburu-burukan. Sebenarnya aku agak tidak tega. Kita sudah menjadi suami istri selama 3 tahun. Tiba-tiba bercerai secara resmi, aku juga kecewa. Sudahlah, tidak perlu memaksakan diri. Aku tidak cocok untukmu, siapa yang kamu sukai. Beberapa hari lalu aku lewat sentral dan melihat kamu berjalan bersama Kikuan. Apakah Kikuan? Sudahlah, aku tidak seharusnya bertanya lagi. Aku harus belajar bagaimana melepaskanmu. Sama dengan melepaskan diriku sendiri. Ayah, adik, Adik kakak. duduklah, mana ibu dan kakak ipar. Kakak ipar bilang terlalu lelah, baru melahirkan, butuh istirahat. Ibu menjaganya, tidak perlu khawatir. Ibu juga bilang sudah memasak kaki babi untukmu pulang makan. Meskipun aku takut gemuk, tapi aku sangat suka makan kaki babi. Jangan banyak bicara dulu, bagaimana? Selamat untuk kakak menambah cucu laki-laki di keluarga kita. Selamat. Anak pertama adalah cucu laki-laki, sungguh beruntung keluarga kita. Bersulang. Ayah, dulu kamu mengharapkan cucu. Sekarang sudah ada cucu. Aneng, apakah kamu akan pindah keluar nanti? Ya sudah beli rumah. Tinggal di rumah saja, sudah baik, kenapa harus pindah? Pengeluaran akan lebih besar. Apalagi aku tidak bisa melihat cucu. Begini ayah, tidak apa-apa. Aku akan bawa cucu setiap hari saat makan. Kamu bisa bermain dengan cucu. Kalau begitu baiklah, ayo bersulang. Tidak ada lagi. Pokoknya aku ke kamar mandi, aku suruh mereka bawa. Terima kasih. Lda, tolong ambilkan 2 botol sake ke dalam. Oke, hari ini kamu pindah ke rumah, barang-barang sudah dirapikan belum? Barangku tidak banyak, tinggal ambil dan pergi. Akhirnya punya rumah sendiri, senang ya? Kurasa yang paling senang pasti kakakmu. Bagaimanapun melihat kalian berdua seperti ini. Aku tenang, tolong bawa ke dalam. Aku ke kamar mandi dulu, oke? Kali ini istri melahirkan normal, siapa yang paling berjasa? Itu Nyonya Hai, dia benar-benar luar biasa. Dia juga membantu kakak mengurus pinjaman pertama. Ya, saat istri kamu mau melahirkan. Untung Nyonya Hai ada di sana, aku panik. Dia yang mengarahkan aku harus bagaimana. Kalau tidak, benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ngomong-ngomong, kenapa istri melahirkan di rumahnya? Seperti ini, Nyonya Hai sudah janjian untukku. Dengan manajer bank untuk urusan pinjaman, jadi ke rumahnya. Kenapa istri juga ikut? Aku lupa bawa dokumen Arong yang bawa untukku. Kakak untuk bayar cicilan rumah, kalau butuh bantuan bilang saja. Oke, kalau ada uang cepat ya tidak masalah. Kamu bilang uang cepat apa? Tidak ada, aku tidak bilang apa-apa. Aku juga dengar kamu bilang cari uang cepat. Bukan kamu melakukan hal ilegal ya? Kamu bukan menodong taksi kan? Kamu melakukan hal ilegal ya, cepat bilang. Ayah, kalian jangan terlalu marah, aku akan bilang. Sebenarnya seperti ini, Nyonya Hai ingin punya anak. Tapi dia tidak punya suami. Dia pinjam benih untuk punya anak. Apa kamu demi uang pinjam benih? Kamu anak tidak berbakti, ayah, dengarkan aku. Tidak, akhirnya tidak jadi. Dia wanita, apa sangat tidak normal? Kita pria dianggap apa, ini menghina kita pria? Benar tidak kejadian ini? Ida, itu benar. Lda, dengarkan aku. Hai Suan, gimana, jam berapa kamu bisa pulang? Sup sudah matang, kamu pulang, aku bisa masak. Aku tidak akan pulang, kamu tidak berubah sama sekali. Masih egois seperti ini. Aku tidak akan menganggapmu sebagai kakak lagi. Ida, hai Suan. Apa yang sebenarnya terjadi?
Ajukan satu pertanyaan. Aku ini orangnya bikin kesal ya. Maaf, aku lagi nunggu teman. Gak jawab ya udah. Dia bukan Hilda ya? Kebetulan ketemu dia dateng nyapa. Hari ini ada perlu apa sama aku? Aku sengaja ajak kamu keluar mau ngucapin terima kasih. Kamu benar, aku harus belajar melepaskan. Aku sama mantan istri udah resmi cerai. Kedepannya gak ada hubungan lagi. Sekarang rasanya lebih lega. Sebenarnya terapi ini intinya belajar melepaskan. Biar gak terlalu cemas sama hal-hal. Aku seneng kamu mau dengerin aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang mau aku dengerin? Kali ini kamu pasti menang dua-duanya. Bisa dapat kebebasan batin. Dan bisa dapat kamu. Kamu ngapain sih? Crystal, kan kamu yang bilang mau sama aku. Merasa gak nyaman asalkan aku sama istri pisah. Bisa jalan sama kamu. Kamu salah paham Wenjing Liang. Aku bilang pasangan kamu yang gak nyaman. Tapi dari awal aku gak pernah bilang aku pasangan kamu. Aku cuma mau ngobatin kamu, gak ada maksud lain. Permisi dulu. Aku juga mau nanya sesuatu. Aku ini bikin kesal ya. Gimana kalau kita main game saling tanya-tanya? Kalau pertanyaannya benar, harus minum. Game apaan ini? Aku tanya dulu, kamu baru ditolak cewek ya? Udah deh, minum aja. Giliran aku nanya. Kayaknya kamu lagi gak seneng malam ini ya. Apakah kamu tipe orang yang demi mencapai tujuan? Segala cara dilakukan, bahkan sampai manfaatin teman sendiri. Kayaknya malam ini, kamu pengen ada cowok yang nemenin. Aku gak pernah tergantung sama cowok. Kamu lesbian ya? Satu orang cuma boleh nanya satu pertanyaan, giliran aku nanya. Pernah coba one night stand? Pernah coba jatuh cinta sama orang? Kamu gimana? Pernah jatuh cinta sama orang? Kalau pernah minum? Gelas ini tetap buat kamu. Kamu gak pernah jatuh cinta, kenapa nikah sama Gaoling? Tidak sesuai aturan, sepertinya kamu belum minum. Aku tahu kamu pernah disakiti oleh pria. Untungnya hanya sekali. Kamu pasti juga pernah menyakiti banyak wanita. Prestasi karirmu yang besar pun tidak bisa memuaskanmu. Kamu sama sekali tidak pernah mempercayai orang. Bahkan orang itu adalah dirimu sendiri. Kamu ingin ada orang di sampingmu. Meskipun orang itu bukan pria. Aku ingin.
Belum minum. Seorang anak yang sepenuhnya milikku. Sangat bodoh. Kamu juga ingin punya anak? Sayangnya dokter bilang peluangku sangat kecil hampir nol. Pernahkah kamu mencoba meskipun di tempat ramai? Kamu tetap merasa sangat kesepian. Terkadang kesepian sampai ingin menangis. Kita tampaknya sangat mirip. Minum habis. Aku mencarimu lama kamu tidak berniat pulang? Aku tidak punya rumah. Kamu masih punya kakak perempuan. Atau mungkin aku seharusnya tidak pulang. Tolong beritahu dia aku tidak akan pulang. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kamu salah berpikir begitu kakakku itu kuat. Tapi dia sangat ingin ada keluarga di sampingnya. Dia ingin punya anak tapi karena sebelumnya dia terlalu disakiti. Sekarang dia sama sekali tidak percaya pria sampai berpikir aneh. Kalau begitu jangan punya anak saja. Apakah punya anak benar-benar sepenting itu? Dia karena sebelumnya tidak punya adik seperti kamu. Jadi dia berpikir begitu tapi kamu tenang saja. Dia bilang tidak akan meminjam benih lagi untuk punya anak. Benarkah? Dia sendiri yang bilang padaku. Sekarang apa yang harus kulakukan? Sebenarnya sebelum ke sini aku meneleponnya. Dia sangat tidak bahagia kamu pulanglah menemuinya. Kurasa dia masih menunggumu. Selamat tinggal, selamat tinggal. Terima kasih. Udah kenapa belum pulang juga? Kalian berbicara sampai larut malam kemarin? Bicara apa? Dia tetap tidak pulang. APA? Kemarin dia jelas bilang padaku, akan pulang menemuimu. Kamu kemana saja sepanjang siang ini? Ada yang terlambat pulang. Ada urusan apapun, seharusnya telepon untuk izin. Kamu tidak tahu aturan. Kamu bilang akan bekerja keras ternyata bohong. Aku tidak mood menjelaskan hukumlah aku sesukamu. Kamu salah tapi masih bersikap seperti itu kenapa sih? Kamu marah padanya terlalu keras dia cuma terlambat apa yang besar. Ali kemarin malam kamu kemana? Hari ini aku sudah telepon berkali-kali tapi tidak bisa menghubungimu. Seharusnya aku yang tanya kemarin malam kamu kemana. Kakakmu kemarin malam di rumah masak sup menunggumu. Dia yang bilang? Apapun yang dia katakan kamu percaya. Kamu benar-benar merasa dia orang baik. Orang bilang kamu wanita jahat kejam dan tak berperasaan. Kenapa kali ini tidak berani mengaku? Bahkan menipu teman baikmu. Kamu tidak pernah berhenti mencari donor untuk punya anak. Kemarin malam aku pernah pulang aku melihatnya sendiri. Kamu tidur dengan pria. Gaoling sekarang kamu tahu siapa dia. Dia memperlakukan orang seperti boneka yang bisa dia kendalikan. Aku tidak mau dikendalikannya dia ingin punya anak. Dibiarkan bermain dia aneh. Sudah ini tempat bisnis. Jangan berisik lagi aku pergi. Jangan pergi selama kamu ada di sini. Aku akan merasa sesak. Wajar Lda marah padamu kamu bohong. Aku tidak bohong. Aku benar-benar tidak pernah lagi memikirkan donor. Tapi kemarin tidak menunggunya pulang suasana hati buruk. Aku pergi minum di luar. Walaupun aku sudah terbiasa hidup sendiri bertahun-tahun.
tapi kadang merasa sangat kesepian. Kenapa kamu tidak serius cari pria untuk pacaran? Aku pernah mencoba tidak pacaran dengan orang tetap. Rasanya seperti bermain dengan mereka. Membosankan dan buang-buang waktu. Aku pernah mencoba one night stand. Besoknya bangun lihat ada pria asing. Tidur di sebelahku, tidur seperti babi. Ingat saja mau muntah. Kemarin malam yang itu, bikin kamu mau muntah. Tidak juga bisa dibilang keajaiban. Ya tidak semua pria. Bikin kamu mau muntah, kenapa tidak mencoba? Pria yang berkualitas memang tidak banyak. Saat mengejar kamu apapun bisa. Setelah dapat tidak peduli lagi. Wanita bisa kalah apapun. Yang paling penting adalah jangan kehilangan harga diri. Jika ingin merasa lebih berharga, jangan terlalu serius dengan pria. Dengan begitu akan lebih santai dan tidak terluka oleh mereka. Dengan cara ini ada batasan. Menurutku itu tidak bisa disebut cinta sejati. Kamu pernah terluka oleh suami masih percaya cinta. Sudahlah, aku dan dia sudah resmi bercerai. Kalian sudah resmi bercerai. Sudah menandatangani perjanjian cerai. Sekarang aku orang bebas. Siaki tahu belum, aku belum berani memberitahunya. Kamu tahu betapa impulsifnya dia, aku ingin melihat situasinya dulu. Kamu sudah pintar. Pengalaman adalah guru terbaik, sudah pernah bercerai sekali. Aku tidak ingin salah lagi. Kamu benar-benar pandai, kamu adalah pelatih kebugaran. Mengajakku ke game orang pasti tidak akan curiga. Pacaran juga harus sembunyi-sembunyi, tidak seru. Siaki jangan marah, aku mengerti. Harus menunggu masa pisah rumahmu selesai baru bisa menandatangani cerai. Baru bisa mengumumkan hubungan kita. Apakah kamu benar-benar ingin orang lain tahu kita pacaran? Sebenarnya aku sudah mengatur semuanya. Mengatur apa? Rahasia ini sangat menyiksa jika tidak diungkapkan. Kamu tidak ingin orang dekat tahu, orang luar tidak masalah. Aku perkenalkan temanku padamu, tidak bisa. Tahukah kamu, aku pernah melihat sebuah eksperimen. Katanya jika seseorang yang tinggal di belahan bumi selatan ingin mengenal seseorang yang tinggal di belahan bumi utara, hanya butuh 7 orang untuk saling memperkenalkan. Hong Kong tempatnya kecil, tidak perlu 7 orang. Sudah menerima kabar. Eksperimen sulit seperti itu bisa kamu pikirkan. Pokoknya di depan teman-temanmu. Jangan dulu mengungkapkan hubungan kita. Aku akan cari seorang gadis untuk berpura-pura sebagai pacarku. Buat kabut asap dulu biar orang tidak curiga. Kamu cari gadis lain. Ternyata kamu juga bisa cemburu, kamu peduli padaku. Aku tidak akan memberitahumu. Kamu yang bilang pura-pura tidak kenal sekarang malah marah. Emosimu belakangan ini tidak stabil. Apakah ada hubungannya dengan tanda silang di kalendermu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku hanya ingin mengatakan aku hanya menyukaimu. Pria seperti kalian hanya bisa bicara. Baiklah, aku akan membuktikannya dengan tindakan. Menikahlah denganku, apakah ini lamaranmu? Berlutut saja boleh kan? Melamar itu hal yang serius dan sakral. Bagaimana bisa seenaknya? Apalagi situasi kita sekarang. Sama sekali tidak cocok untuk menikah. Ya, dia belum resmi bercerai. Kamu bisa datang nanti ya. Tidak apa-apa, aku tunggu sampai jumpa. Di sini tidak boleh duduk. Kikuan? Kamu datang untuk apa? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Tanya sekretarimu saja tahu. Aku ada janji dengan orang lain, tolong jangan ganggu. Asal kamu mau setuju, aku langsung pergi. Setuju apa? Kamu mau setuju untuk menandatangani perceraian dengan Ling? Aku langsung pergi, jangan main-main. Beberapa waktu lalu aku sudah ke kantor pengacara dengannya untuk menandatangani perceraian. Sekarang dia sudah bebas. Kenapa dia tidak bilang padaku? Hal sepenting ini tidak kamu beritahu. Sepertinya kamu lebih peduli padanya daripada dia padamu. Kamu mau dengan senang hati menandatangani perceraian. Apa kamu mau menipunya lagi? Jangan main tangan, aku sesak nafas. Di sini tempat umum, jangan begini, duduklah. Kalian ini bagaimana sih? Dia bilang aku bercerai dengan Ling. Adalah mengambil keuntungan dari Ling. Tuan Ki, kamu salah paham. Aku yang menyarankan Men untuk membuka hati. Jangan terus terpaku dengan Gao Ling.
Hubungan yang hanya ada namanya saja dia sudah bulat tekad untuk bercerai lebih awal dengan Gaoling. Benarkah? Tuan Qi, sebenarnya aku pernah belajar psikologi. Dengar kamu bicara kamu dan Gaoling. Sepertinya ada masalah, lebih baik kamu cerita padaku. Lihat apakah aku bisa bantu. Aku suka Ling ingin menikah dengannya. Tapi dia terlalu banyak pertimbangan dalam hubungan ini. Aku tidak tahu harus bagaimana. Usianya lebih tua darimu, wajar kalau pertimbangannya lebih banyak. Dan kamu terlalu langsung dan terburu-buru malah membuatnya takut. Ditambah dia pernah bercerai. Pasti ada ketakutan terhadap pernikahan. Semuanya salahmu, kamu yang membuat Ling punya hambatan psikologis. Jangan begitu marah, tidak ada gunanya. Kamu harus hadapi dengan positif, cari cara untuk menghilangkan lukanya. Bagaimana menghilangkan luka batin? Penyakit hati harus diobati dengan obat hati. Kamu bisa tunjukkan dengan tindakan padanya. Orang yang paling mencintainya di dunia ini adalah kamu. Membangkitkan kembali keyakinan pada cinta cukupkan. Nona Jiang, terima kasih, aku akan membuktikannya dengan tindakan. Aku secara resmi melamarnya. Selamat pagi Ling Xiaqi, dia baru saja menelepon bilang ada urusan dan akan kembali nanti. Apa dia masih marah sama aku? Kamu terlambat, tentu saja dia marah sama kamu. Aku sekarang di toko tempat kamu beli sarapan. Membeli bubur darah kesukaanmu, aku sedang pulang. Kamu terlambat karena membelikanku sarapan. Ya, untukmu aku rela mati. Semoga beruntung, jangan bicara seperti itu. Cepat pulanglah. Tidak bicara lagi, sedang menyeberang jalan. Xiaqi,